Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perumusan Pancasila dengan mata kuliah Kajian PKN 2 dan dosen pengampu Rahidatul Laila Agustina MPD. Berikut penjelasan dari kami. Proses perumusan Pancasila. Sejak akhir tahun 1945, Jepang mulai banyak mengalami kekalahan di mana-mana dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Banyak wilayah yang diduduki Jepang jatuh ke tangan sekutu. Untuk itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar tidak melawan dan bersedia membantunya melawan sekutu. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan. Kemerdekaan Indonesia, Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada tanggal 28 April 1945, diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Chosangiin di Peambun, Jakarta, sekarang Gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Wudiyuno Ningrat. Wakilnya adalah Ichibangase Jepang. Dan sebagai sekretarisnya adalah RP Soroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara. A. Masa persidangan pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia Merdeka. 1. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang intinya sebagai berikut. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik yang berhubungan pada hal-hal berikut ini. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan sosial. 3. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, pemikirannya terdiri atas 5 asas berikut ini. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir istilah Pancasila. B. Masa persidangan kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk Panitia Perumus Dasar Negara yang beranggotakan 9 orang sehingga disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Anggota Panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno, Ketua, Abdul Qahar Muzakir, Dr. Andos Muhammad Hatta, Ki Hajar Abdul Wahid Hashim, Mr. Muhyamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokrosoryo, dan A.A. Maramis. Panitia 9 bekerja cerdas hingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhyamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu, dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya menyebutkan 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. 2. Pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokorcho Junbi Inkai. BPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andos Muhammad Hatta, dan penasihatnya Ahmad Subarjo. A. Proses penetapan dasar negara dan konstitusi negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas Konstitusi Negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Namun sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. B. Perbedaan dan kesepakatan yang muncul dalam sidang PPKI. Pada pembahasannya terdapat usul perubahan yang dilontarkan kelompok Hatta. Mereka mengusulkan 2 perubahan. Pertama, berkaitan dengan sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, bab 2 UUD pasal 6 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Rancangan hukum dasar yang diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah disempurnakan oleh PPKI disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. UUD itu kemudian dikenal sebagai UUD 1945. Sistematika UUD 1945 itu terdiri atas hal sebagai berikut. 1. Pembukaan Mukadimah. UUD 1945 terdiri atas 4 alinea. Pada alinea keempat, UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Penjelasan UUD 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, susunan dan rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 merupakan perjanjian seluruh bangsa Indonesia. Sekian dari kami, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.